Oke Google, apa kabar nih hari ini Google? Alhamdulillah sehat Pak Ihsan. Hmm, ada berita terbaru apa hari ini? Pak Ihsan kenal Ibu Mirda? Iya, Bu Bu Mirda yang tinggal di pengkolan samping kedai. Tepat sekali Pak Ihsan. Iya, terus kenapa? Perasaan ibunya baik-baik saja. Kabar dari ibu-ibu sekitar komplek ternyata Ibu Mirda nyogok ketika masuk PNS kemarin. Wah, ente bukannya ngasih berita yang baik dan bermanfaat, udah mulai ngegibah lu ya Google. Maaf, cakap aja ini Pak Ihsan karena secara pendidikan Ibu Mirda hanya tamatan SMA. Google berdosa tahu ngegibahin saudara kita, apalagi sesama muslim. Nggak boleh. Iya Pak Ihsan, maaf Google keceplosan. Keceplosan kok detail amat sih Google. Udahlah. Bukannya beta bermanfaat yang anda dapat, malah dosa. Ya wes lah Google, tak matiin aja. Temuan kali ini anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam apa-apa saja sih hal yang harus kita hindari agar persaudaraan kita sesama muslim atau sesama orang beriman itu tidak retak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, ya, surat ke-49 ayat ke-12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'daz-zonni itsmun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah SWT memanggil kita nih sebagai orang yang beriman, ijtanibu. Ya, di sini penegasan yang artinya hindari, jauhi, jangan dekati. Katsiran minaz-zon. Jauhi banyak dari berprasangka. Prasangka apa yang dilarang di sini? Tentunya prasangka buruk. Inna ba'daz-zonni itsmun. Kenapa? Karena Allah mengatakan sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu hanya dosa. Wala tajassas. Tajassas artinya jangan kita mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Jangan kita mencari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Dan janganlah kalian menggibahi. Nggak boleh. Janganlah kalian menggibahi saudara kalian sendiri. Ya, baik, di ayat selanjutnya Allah katakan apa? Di lanjutan ayatnya Allah katakan, ayuhibbu ahadukum. Apakah ada di antara kalian, kata Allah SWT, ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kalian, kata Allah SWT, yang suka memakan bangkai saudaranya? Nauzubillah. Fakarihtumu. Allah sudah jelaskan, maka kalian pasti jijik. Nanti kita akan jelaskan. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, baik anak-anak sekalian, di awal video ini terjadi percakapan Bapak dengan Google. Nah, percakapan ini seringkali pasti anak-anak Bapak sekalian temui di sekitaran atau di lingkungan masyarakat kita. Atau bisa jadi juga ini terjadi di kalangan pelajar. Tentang nilai ujian keluar, nilainya kok rendah. Oh iya, Bapak tuh pelit.
Oh iya, bapak tuh udah nggak pandai ngajar, bapak tuh suka marah-marah, ngasih pelit nilai, gurunya sendiri pun digibahi. Nauzubillah anak bapak sekalian. Apa yang bapak sampaikan atau apa yang bapak ceritakan dengan Google tadi ini, memang secara kasat mata itu kelihatannya nggak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang dirugikan sepertinya pada saat itu. Tapi tahukah anak-anak bapak sekalian, jika itu sedang terjadi kepada anak bapak sekalian, ya, ketika kita menceritakan keburukan orang lain, menceritakan bobroknya, perilakunya dan sebagainya, maka pada saat itulah kita sedang melakukan dosa besar, sedang melakukan salah satu dari dosa besar, yaitu ghibah. Anak-anak apa sekalian, nah ghibah ini biasanya terjadi ketika kita menceritakan aib atau keburukan saudara kita di belakangnya. Di belakang maksudnya ketika dia nggak ada, kita membicarakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang definisi ghibah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Rasulullah bertanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadruna mal ghibah? Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah engkau apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qal, maka Rasulullah menjawab, dzikruka akhoka bima yakroh. Jadi ghibah ini kalau kata Rasulullah SAW adalah engkau menceritakan tentang saudaramu yang dia benci kalau engkau menceritakan itu. Kita menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata keburukan yang kami ceritakan itu memang benar adanya? Ya, maka Rasul menjawab, faqadib tah. Kalaulah memang benar aib saudaramu yang kau ceritakan, maka itulah ghibah. Dan kalau ternyata aib saudaramu yang engkau ceritakan itu tidak benar, faqad bahattah, maka engkau telah mendustainya, maka engkau telah memfitnahnya. Nauzubillah. Nah, anak-anak apa sekalian, ghibah ini juga termasuk ke dalam salah satu dosa yang sangat besar. Aisyah bercerita bahwa pernah suatu ketika Aisyah ini cemburu kepada Sofia. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau Sofia. Dalam penjelasan hadisnya, sebagian riwayat mengatakan bahwa Aisyah mengatakan Sofia itu pendek, ukuran tubuhnya pendek. Kemudian ketika Rasulullah mendengar ucapan Aisyah ini, Rasulullah marah kemudian mengatakan, tahukah engkau apa yang kau ucapkan wahai Aisyah? Kalimat yang engkau sebutkan barusan, apabila dicelupkan ke dalam lautan, maka kalimat ini akan mengubah tekstur laut tadi. Padahal kita tahu betapa luasnya lautan, betapa banyak bangkai yang masuk ke dalam sana, betapa banyak ikan-ikan yang mati, bangkai sapi, sampah-sampah semua masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah tekstur asin dari air laut tadi. Maka anak-anak sekalian, sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah bagi kita untuk menutupi aib-aib saudara kita, terutama sesama muslim. Jika kita dapati aib ataupun keburukan di dalam diri teman-teman kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah tutupi aibnya, nak.
jangan disebarkan. Karena Allah mengatakan karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin aibnya ditutupi di akhirat nanti, maka tutupilah aib saudaranya di bumi ini. Barang siapa yang menutupi aib saudara di bumi, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Oleh karena itu, kebiasaan menggibah ini mulai sekarang hentikan. Baik. Bapak rasa cukup segitu saja pembahasan tentang gibah anak-anak sekalian. Ya. Bapak harap setelah mengetahui tentang betapa besarnya dosa gibah ini, anak-anak Bapak sekalian mulai detik ini berhenti menggibahi saudaranya sendiri. Maka dari itu, Bapak harap setelah pertemuan ini tidak ada lagi anak-anak Bapak yang bergibah ria, tidak boleh. Dan dalam pertemuan, kalau ada hal yang perlu dibicarakan, maka bicarakanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan anak-anak Bapak sekalian. Akhirul kalam, ya, Bapak mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza, astagfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.